Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakihim innaka antal azizul hakim. Amma ba'd. Diawali dengan ajakan mari kita bertakwa dengan serius. Sebab kalau kita takwanya asal-asalan, sanepina, sagampangna, jangan-jangan nanti takwa kita tidak masuk kategori yang diterima. Itu yang paling gawat. Jadi jangan main-main dengan ketakwaan. Yang kedua, pada Jumat ini saya akan membahas tentang manfaat saum serta problematika saum. Salah satu manfaat saum itu adalah la'alakum tattaqun, agar kita jadi orang bertakwa. Takwa itu dari kata waqo yaki wikoyatan, artinya hidup hati-hati. Jadi kalau kita hidup hati-hati namanya takwa. Kalau mau makan kita hati-hati sesuai dengan doanya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang kami makan ini berkah. Kalau makan mau berkah, hati-hati. Yang asam urat jangan makan emping misalnya. Yang darah tinggi jangan makan durian misalnya. Dan jauh dari neraka, hati-hati jangan ada makan yang haram. Jangan sampai doanya kayak Nabi tapi kelakuannya jahiliyah. Doa menggambarkan ikhtiar. Kalau mau ke WC kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berdoa kepada Engkau dari kotoran, ya, berupa jin dan lain-lain. Maka di WC harus bersih. Masa kita berdoa supaya jauh dari kotoran, WC-nya kotor, mampet. Berarti doa dan ikhtiarnya tidak seimbang. Kalau ingin hidup takwa, seimbangkan doa dan ikhtiar. Jadi apa itu takwa? Takwa ialah hidup hati-hati. Mau berpolitik, berekonomi, berbudaya, berpakaian, hati-hati. Jangan sampai tidak berpahala. Nah, salah satu indikator takwa itu adalah berkepribadian tinggi. Jadi Bapak Ibu, Bapak semua punya kepribadian tinggi. Kepribadian itu disebut dengan personality. Ciri kepribadian tinggi adalah bersikap bijaksana.
Jadi saum itu membuat orang takwa. Takwa itu terlain hati-hati, yaitu bijaksana. Jadi kalau kita bijaksana, berhasil saumnya. Tapi kalau udah lebaran masih nggak bijaksana, saumnya belum berhasil. Ulangi lagi. Apa itu saum? Gunanya takwa. Hidup hati-hati. Ini kata takwa adalah bijaksana. Subindikator bijaksana adalah 1. Berpikir sebelum berbuat. Jadi kalau Bapak lebaran nanti berpikir baru berbuat, nah itu bijaksana. Jangan berbuat dulu baru berpikir, itu gaya koboi. Centang dulu, tembak dulu baru mikir, nah itu baru itu orang preman. Bapak enggak. Mikir dulu baru bertindak. Bahkan lebih banyak mendengar daripada berbicara. Biarkan orang ngomong dulu apa omongannya. Yang kita yang ngomong duluan. Dia ngomong, kita mendengarkan, menyimak, baru kita ngomong, itu bijaksana. Nah, ciri kedua adalah mendahulukan kepentingan orang lain. Misalnya DKM mengadakan buka bersama nih. Kata DKM, sudah semua adik-adik? Sudah. Bapak udah? Apa? Udah belum? Saya belum bagian, nih punya saya masih ada nih, ayo. Udah semua? Udah semua, baru dia yang makan. Itu adalah bijaksana. Orang lain duluan semua, sudah orang lain baru dia. Nah, Nabi begitu, Nabi itu. Nah, kadang-kadang kita kurang begitu atau tidak begitu. Jadi ciri kedua, mendahulukan orang lain. Yang ketiga adalah tidak menyalahkan orang lain, tapi mencari solusi. Ketika ada jamaah 2 bertengkar, saling menyalahkan, datanglah pemimpin. Kamu yang salah, Bapak ini yang benar. Itu tidak bijaksana, menyakiti orang, jangan begitu kalimatnya. Sudah. Saya paham, kalian saling menyalahkan. Dan saya yakin ini salah paham. Gini aja, tidak usah cari siapa yang salah, mari kita cari solusinya. Bapak, ayo cari solusi. Yang ketika disalahkan si A atau si B nyeri hati. Dia orang nggak mau menerima itu. Salah saya apa Bapak? Enak aja menyalahkan saya. Nah itu. Udah. Mari kita cari solusi. Itu. Yang keempat adalah pemaaf. Kalau bahasa kita mah seueur ngamaklum. Ini kan jamaah itu banyak. Anak buah banyak. Apalagi kalau memimpin haji. 100 jamaah, 100 adat. Ada yang cerewet, ada yang diem. Saya misalnya dihina orang, wah pas ini gimana sih mimpin teh nggak pakai manajemen. Saya harus nggak maklum. Kalau cepat marah, nah itu salah. Jadi pemimpin harus sering nggak maklum. Aya anu cerewet, anu judes, anu pelit, anu ngomentar, anu nyalahkeun we terus, itu beda-beda. Nah kita harus maklum. Nah ciri orang bijaksana itu maklum, memaafkan orang. Yang kelima, 5 aja cukup, banyak sih. Adalah cirinya tabayun, konfirmasi. Misalnya, ini kok sendal saya hilang, kemana? Jadi setelah butut begini. Tadi Jumatan berangkat pakai sendal bagus, kok jadi butut begini? Ini kenapa? Oh, ku Bapak Haji A. Bapak Haji A. Jelema terbuka pikiran. Gimana ngambil salah orang? Padahal belum tentu. Siapa tahu salah. Susu oleh Bapak ke rumahnya. Bapak punten. Bapak tadi pulang Jumat pakai sendal mana? No ini. Oh iya. Bukan punya saya itu mah. Jadi gitu. Tapi kalau tiba-tiba orang tidak konfirmasi, nyalahkan orang, itu tidak bijaksana. Nah ini awal dari pertengkaran itu. Jadi kalau ingin bijaksana, tabayun dong, tabayun gitu. Bapak Asep dihina oleh orang Pak, ya sudah. Katanya Bapak Asep mencuri uang kencing masjid. Oh gitu, kata siapa? Pokoknya ada aja Pak sumbernya. Ya ceritakan dong supaya saya tahu, mau konfirmasi. Kata Bapak Anu, oh begitu. Saya datang ke dia.
Assalamualaikum, Bapak punten mau konfirmasi. Bapak mengatakan begini, Pak Asep mencuri kencang masjid. Enggak, demi Allah enggak. Saya mau cerita, Pak Asep pernah cerita ada orang di Cimahi ambil kencang masjid, ketahuan sama masyarakat, dipukul sampai mati. Oh, bukan saya ngomong, Bapak salah tangkap Bapak. Ya mungkin saya kurang dengar. Kenapa? Begitu itu. Sering bertengkar gara-gara itu. Orang bijaksana, orang yang sudah puasa, jangan begitu. Harus bijaksana dong. Konfirmasi. Jadi minimal itu ya. Satu, jadi lebih berpikir sebelum bertindak. Banyak mendengar daripada berbicara. Yang kedua adalah mendahulukan kepentingan orang lain. Yang ketiga, mencari solusi bukan menyalahkan. Yang keempat, sering nggak maklum. Yang kelima, bersikap tabayun atau konfirmasi. Nah, itu untuk kepribadian. Nah, ini kata Quran begini. Dikatakan Al-Quran, Rabbana wab'as minhum. Tadi ya, Allah katakan al-hikmah. Al-hikmah itulah sikap bijaksana. Ujungnya wayuzakihim, sehingga bersih hati. Kalau orang sudah bijaksana akan bergeser meningkat kepada bersih hati, namanya tazkiyah. Tidak mungkin bersih hati kalau belum bijaksana. Jadi saum itu pelatihan menguasai diri, bijaksana, suci, takwa. Gimana mungkin tiba-tiba takwa meloncat? Ada tahapannya. Usaha mengendalikan diri, kemudian bijaksana, suci, baru takwa. Itu bagi manfaat saum bagi kejiwaan. Nah, sekarang yang kedua, manfaat saum bagi badan. Nah, Bapak sudah sahur kan? Nah, jam 10 jam setelah sahur pasti akan lapar. Tidak apa-apa lapar, harus lapar. Nanti kalau sedang lapar akan terjadi proses keton. Proses keton, bukan ketan tapi keton. Apa itu keton? Keton itu ialah si tubuh dengan panasnya akan mengubah lemak-lemak, kolesterol, asam urat diubah oleh tubuh menjadi energi. Itu keton. Jadi bagi orang-orang yang puasa, tubuh montok, berlemak, kolesterol itu akan diubah menjadi apa? Menjadi energi. Tapi ingat, saum bukanya harus benar. Jangan sampai doanya kayak Nabi, tapi bukanya sembarangan. Sekali dimakan, kolok sampai beberapa kali, itu bahaya. Jadi selama puasa biarkan tubuh lapar. Itu bagus. Nanti akan ada proses keton. Keton mengubah lemak menjadi tenaga. Berikutnya ada juga disebut dengan autopagi. Apa itu autopagi? Kalau kita sedang puasa pasti lapar. Ternyata sel-sel tubuh kita pun lapar. Ketika dia lapar dan gak ada makanan, maka sel-sel tubuh yang masih hidup akan memakan sel-sel tubuh yang sudah mati. Maka orang penyakit kanker dengan saum terus-menerus akan baik. Nah, orang-orang yang sering saum, maka sel-sel matinya akan habis dimakan oleh sel hidup. Namanya autopagi. Ini jurnal tulis oleh orang Jepang tentang puasa. Dan dia mendapatkan hadiah Nobel. Jadi Bapak sekalian, orang yang sering saum, insya Allah sehat. Orang yang jarang saum tidak akan sesehat orang yang saum. Biarpun dia saum Nabi Daud selang sehari, dia luar biasa sehatnya. Wajahnya lebih ceria. Kenapa? Ada autopagi. Nah, yang kedua sedikit lagi tentang problematika. 2 saja. Yang pertama, bagaimana kalau kita mimpi basah pagi remaja, hubungan sebadan bagi orang tua, dan dia terlambat mandi junubnya. Begitu adzan, belum mandi nih, silakan mandi. Ini gimana hukumnya? Batal enggak? Ini ada hadisnya. Kana nabiyyu yusbihu wa huwa junuban, summa yaghsilu wa yasumu la yaftiru wa la yaqdi. Rasul pernah bangun kesubuhan, bukan kesiangan ya, kesubuhan. Beliau padahal junub,
tadi malam hubungan sepadan, bukan mimpi dia itu. Langsung beliau mandi. Setelah mandi, beliau saum dan terus puasa. Tidak membatalkan dan tidak mengkodoknya. Jadi kalau mandinya saja kesiangan, setelah subuh tidak batal puasa. Yang kedua adalah bagaimana kalau kesiangan sahur. Nah, begitu sedang sahur, tiba-tiba terdengar bunyi sirene. Imsak telah tiba, hentikan makan dan minum. Imsak itu lampu kuning. Padahal kita sahur itu ya keluar fajar. Ya, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal aswadi minal fajri, sampai fajar. Begitu Allahu akbar, berhenti makan. Tapi bagusnya berhenti 10 menit sebelum adzan. Imsak teh namina. Kenapa? Sebab kalau mendengar adzan, kadang-kadang ada tiap masjid beda-beda. Adzan sebelah sana dengan sebelah sana beda-beda. Sana sudah hayya ala sholat, sini baru Allahu akbar mulai. Kata yang belakang masih ada waktu 2 menit lagi, sehingga jadi kagok. Maka lebih baik berhenti sebelum adzan. Tapi gimana Pak? Saya lagi makan, saya ini kagok. Ada hadis yang kedua. Idza sami'a ahadukum an-nidaa, apabila salah seorang kalian mendengar adzan, wal ina'u fi yadihi, sedangkan ada bejana, entah cangkir entah sendok di tangannya, fala yad'uhu, jangan kau letakkan hatta yaqdi hajatahu anhu, sebelum dia melaksanakan hajatnya. Bapak lagi minum kopi nih, dikit lagi tanggung, atau minum air bening lah, begitu minum, Allahu akbar, silakan minum aja, habiskan, terus simpen. Atau kue di sini, entah kue apa, misalnya kue bolu marmer, udah dimakan nih, ketika sedikit lagi mau dimakan, Allahu akbar, ada nih, ya kata Nabi, silakan makan aja, silakan makan, minum, sudah selesai. Tapi jangan menyengaja melambat-lambatkan ke arah subuh, ya. Nah, kenapa boleh makan? Karena puasa Ramadan esensinya bukan soal makan minum, tapi mengendalikan emosi. Lain dengan saum diambil darah untuk kesehatan. Kalau kesehatan diambil darah untuk kolesterol, asam urat, saumnya jam 10 malam sampai jam 7 pagi. Jam 6 Bapak ke dokter. Kita ke dokter, Bapak mau diambil darah, Bapak mengatakan, aduh mohon maaf dokter, saya tadi lupa makan bubur misalnya. Nah, kata dokter, ya ulanglah, puasa lagi besok. Walaupun makan karena lupa itu tidak batal puasa kalau puasa Ramadan. Tapi kalau puasa ambil darah tetap batal. Nah itu. Jadi sekali lagi ini bedanya mengapa saum Ramadan itu ya ada semacam seperti itu. Jadi kalau udah adzan masih boleh menghabiskan makanan selama nggak disengaja. Oke. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Alhamdulillah hamdan kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi sekalian, kita berharap mudah-mudahan saum kita melahirkan sikap bijaksana. Bagaimana aku masih muda Pak, yang muda yang bijaksana. Kalau tua ya lebih-lebih lah. Jangan sampai umur tambah tua, kelakuan makin tidak bijak. Nah kita ingin yuk bersikap bijaksana sehingga besok lusa hidup kita makin harmonis, romantis, makin damai, tapi senantiasa dalam kemajuan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.
Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbik fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa maghfiratan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa syafa'atan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar. Allahu akbar.